Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif as-sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitabihi Kitabul Adab, hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Di antara adab-adab ketika bermimpi buruk. Jadi kalau kita ada mimpi yang jelek, mimpi buruk, apa yang mesti kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, harus mengetahui bahwa datangnya mimpi buruk itu adalah dari syaitan. Seperti yang Abu Ya terangkan, biasanya kalau orang tidur dan bermimpi itu biasanya terbagi menjadi 3 bagian mimpi itu. Dia temannya, kasihan temannya, kamu biarkan itu. Teman yang baik itu adalah teman yang kalau lihat temannya salah, dia nasihati. Tapi kalau ada temannya yang begitu, dibiarkan saja. Kasihan itu orang. Tidak boleh begitu. Mimpi seseorang itu terbagi 3. Ada mimpi yang datang dari Allah. Kalau dia para nabi disebut namanya wahyu. Kalau kepada kekasih Allah adalah mubasyirat, kabar gembira dari Allah. Yang kedua adalah mimpi dari syaitan. Yang jelek-jelek itu mimpi dari syaitan. Dan yang ketiga disebut namanya adghathu ahlam. Apa itu? Kembang tidur. Tadi malam kamu tidur, apa mimpinya? Bangun tidur lupa sudah, padahal tadi malam mimpi itu. Bangun tidur lupa. Para ahli mengatakan adghathu ahlam itu kurang lebih setelah 5 menit dari bangun tidur kita sudah lupa mimpi tadi. Para ulama menjelaskan bahwa datangnya mimpi buruk adalah dari syaitan, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Malik kitab Muwatta, ar-ru'ya salihatu minallah wal hulmu minasyaitan. Qala Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, in kunta la ara ru'ya hiya athqalu alayya minal jabal falamma sami'tu hadzal haditha fama kuntu ubaliha. Nabi bersabda, datangnya mimpi yang baik itu adalah dari Allah. Yang kita sebut kemarin, kalau dia orang saleh maka disebut namanya al-mubasyirat, kabar gembira. Tapi sebaliknya, sedangkan mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Syaitan itu mimpi buruk tadi. Al-Imam Abu Salamah berkata, sesungguhnya aku telah bermimpi buruk, yang mana mimpi buruk tersebut bagiku lebih berat daripada gunung. Pernah mimpi jelek, beliau katakan itu lebih berat daripada menyandang gunung. Akan tetapi setelah aku mendengar hadis itu, maka aku tidak memperdulikannya lagi mimpi buruk tersebut. Jadi kalau mimpi buruk tidak usah terlalu diambil risau, tidak usah diambil risau. Tapi nanti bagaimana mencegahnya supaya mimpi buruk itu tidak terjadi ke alam nyata, nanti kita akan bahas di sini caranya bagaimana. Nah ini ya, kita masuk cara-caranya. Yang kedua, membaca ta'awudz. Apa ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi di sini ada bacaan yang khusus. Apabila bermimpi buruk, maka orang yang bermimpi buruk ketika terbangun dari tidurnya dia membaca
Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ru'ya. Ikutin. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ru'ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan mimpi buruk ini. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Nabi bersabda, "Idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyata'awwidz billahi min syarriha wa min syarri syaitani wal yatsfil thalathan wa la yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurrahu." Perhatikan ini. Ya. Ada yang mimpi buruk, baca ini tipsnya dari Nabi. Jika kalian melihat mimpi buruk nih, maka berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Boleh sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim, atau yang dari sempurna yang diajarkan sama ulama kita, Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ru'ya. Berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan jahatnya mimpi tadi. Bacalah ta'awudz, sekurang-kurangnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu tiuplah tanpa ludah, ya, arrafat intafil, ya. Bertiup tanpa ludah. Jadi kayak disambut, tapi tidak berludah. Kalau berludah itu namanya ya berludah. Nah, itu belum. Gimana caranya berludah? Nah, itu berludahnya 3 kali di sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelah kiri. Jangan ke depan, kiri. Sebelah kiri. Ada ya syaratnya tadi, baca a'udzubillah, kemudian dia meniup tanpa ludah tiga kali sebelah kiri. Yang ketiga, jangan cerita, kata Nabi, dan janganlah menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun juga. Jangan cerita, diam sudah. Nah, kalau 3 tadi dilakukan, ketika orang itu mimpi buruk, lalu dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu dia berludah sebelah kiri 3 kali. Yang ketiga, dia tidak bercerita kepada orang lain. Apa kata Nabi? Fa innaha lan tadurrahu, maka sesungguhnya hal tersebut tidak akan membahayakannya. Alias mimpi buruk itu tidak akan berpindah kepada alam nyata. Tidak akan berpindah kepada alam nyata. Paham enggak kira-kira? Nah, itu tips dari Nabi kalau seseorang bermimpi buruk. Biasa orang mimpi buruk itu ada. Kita ini bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi kalau ada orang bermimpi buruk itu biasa, karena diganggu oleh syaitan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu al-imam Abu Fida Ismail bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi fi kitabih Syama'ilur Rasul rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Al-Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah dan Hajjaj menceritakan kepada kami. Syu'bah mengabariku dari Hakam, aku mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah SAW keluar pada waktu pertengahan siang menuju Batta. Beliau mengambil wudu dan salat zuhur 2 rakaat. Ini salat asar, ya. Dan di depan beliau ada
anazah. Anazah itu seperti tombak yang bagian bawahnya melengkung. Ya, seperti ada tombak yang bagian bawahnya melengkung. Aun dalam riwayatnya dari ayahnya menambahkan ada keledai dan perempuan yang lewat di balik anazah itu. Ya. Dalam hadis tersebut Hajjaj berkata, kemudian orang-orang berdiri dan memegang tangan beliau untuk mereka usapkan pada wajah mereka. Ini dalil bersalaman. Salaman. Dalam hadis Bukhari Muslim, memegang tangan Nabi lalu usapkan ke wajah mereka. Mencium, ya, memegang tangan Nabi, mereka usapkan kepada wajah mereka. Jadi tangan Nabi dipegang, nah diusapkan ke wajah para sahabat. Itu dalil untuk bersalaman. Maka Abu Juhayfah berkata, fa akhadtu yadahu fa wada'tuha ala wajhi fa idza hiya abradu minal thaladi wa atyabu rihan minal miski. Ya. Jadi sahabat berderet, berjejer memegang tangan Nabi. Giliran Abu Hudzaifah, beliau memegang tangan Nabi. Apa kata Nabi? Kata dia, kemudian aku mengambil tangan beliau, menjabat tangan beliau dan meletakkannya di wajahku. Bahasa katanya, nah, mencium tangannya Nabi. Maka aku letakkan tangan Nabi itu di wajahku. Ternyata kata Abu Hudzaifah, tangan Nabi itu lebih dingin daripada salju dan lebih wangi aromanya daripada minyak misik. Ambar pasti harum sekali tangan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Seperti itulah Al-Bukhari meriwayatkannya dari Hasan bin Mansur, dari Hajjaj bin Muhammad Al-A'war, dari Syu'bah. Kemudian dia menyebutkan redaksi yang sama persis. Sumber hadis ini juga ada pada kitab As-Sahihain. Nah, ini dalil bahwa menunjukkan seseorang itu boleh berjabat tangan, mencium tangan yang alim. La ilaha illallah. Duduk seperti itu. Kalau kira-kira duduk seperti itu di depan laki-laki, bagus nggak kira-kira begitu? Hah? Bagus nggak kira-kira depan orang begitu duduk seperti itu? Hah? Kenapa dilakukan seperti itu? Jelek. Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW tangannya dingin dan harum sekali. Dan ini dalil bahwa menunjukkan kita boleh mencium tangan seseorang. Ada beberapa dianjurkan kita ya untuk mencium tangan seseorang. Yang pertama adalah orang alim. Orang alim kita boleh menciumnya. Yang kedua adalah orang itu orang tua, umurnya lebih tua daripada kita. Yang ketiga adalah anak kecil. Makanya kemudian para habaib, kalau anak kecil lagi salaman sama Habib itu, biasanya anak kecil itu pun dicium tangannya, ya, dicium tangannya. Kemudian yang keempat adalah orang tua kita. Orang tua termasuk mertua, itu termasuk. Nah, 4 orang ini, guru, ulama,
kemudian apa tadi? Orang alim tadi ya pertama. Yang kedua adalah orang tua yang lebih tua umurnya daripada kita. Yang ketiga adalah apa namanya ini? Anak kecil. Yang keempat orang tua kita. Makruh hukumnya kalau ada orang mencium tangan karena kekayaannya. Orang kaya umpama kita datang cium tangan dia, apa ya? Penjilat jadinya. Apalagi orang kaya itu memang suka diambung. Kalau diambung, nah, kalau dipuji baru keluar duitnya. Yang bayar tidak perlu. Ya. Kemudian kalau ketemu pejabat wali kota, salaman biasa. Artinya salaman ya biasa. Nah, kecuali kalau memang ada dia pejabat dan dia memang tokoh yang ditokohkan, artinya orang tua, atau dia seorang pejabat tapi dia orang alim, maka kita sunnah mencium tangannya. Tapi kalau biasa-biasa saja, apalagi tahu ini Pak Ambungan, nah, suka ya diambung, nah, lalu datang cium tangannya, ini seperti itu tidak baik. Orang tadi ya, 4 orang kelima, orang tua, orang alim, seseorang yang lebih tua umurnya, dan anak kecil. Sallallahu alaihi wasallam, ya, boleh mencium tangan Nabi. Jadi bukan haram, bukan apa-apa. Malahan sunnah mencium tadi. Kenapa? Karena ulama adalah warasatul anbiya. Orang alim itu adalah pewaris para nabi. Dari segi ilmunya, jadi menghormati ilmu tadi. Kalau mencium anak kecil tangannya itu karena anak kecil itu nggak ada dosa. Nggak ada dosa. Kalau orang tua kita cium, ya memang pantas, itu orang tua kita. Ya, orang tua kita. Kalau ada orang umurnya lebih tua daripada kita, kai atau apa, boleh kita cium tangannya. Kemudian ketemu orang tua, ketemu yang lebih tua, kai, dia biasa cium tangan. Kenapa? Karena memang itu disunahkan. Disunahkan seperti demikian. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu